Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur sepanjang minggu ini Engkau menyertai, memberkati, memelihara kami dengan sempurna. Bahkan minggu-minggu depan Tuhan, bulan-bulan ke depan dan tahun-tahun ke depan, berkat-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan bahkan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau katakan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Gehazi dalam perjanjian lama, yaitu seorang hamba dari Nabi Elisa. Kita akan belajar banyak dari kehidupan Gehazi dan bagaimana Gehazi mencari keuntungan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, yang sudah ada di dalam ladangnya, tentu kita harus belajar mengenai hal ini. Kenapa? Karena kita perlu belajar untuk memiliki prioritas hati yang benar di dalam kita mengiringi Yesus. Katakan amin. Di dalam perikop ini, ya, pengajaran ini kita ambil dalam perikop Naaman disembuhkan. Kita mungkin sering kali membaca, ya, dalam perikop ini di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Dalam perikop Naaman disembuhkan, tentu kita sudah sering mendengar, ya, ada beberapa point of view. Kalau kita baca dan kita sudah bahas tentang perikop ini, ada beberapa kisah yang sering kita dengar. Kalau di dalam kalau kita sudah sering mendengar, ada kesaksian dari seorang anak perempuan yang bersaksi. Itu di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3, bagaimana kemudian Raja Israel diminta tolong oleh Raja Aram untuk menyembuhkan, ya. Kemudian bagaimana iman seorang Naaman yang disembuhkan. Nah, hari ini kita justru akan fokus tentang Gehazi-nya, Bapak Ibu Saudaraku. Siapakah Gehazi? Ya, Gehazi adalah orang yang sudah banyak tahu tentang Tuhan. Kenapa? Tadi saya sampaikan bahwa Gehazi adalah pelayan, hamba, bujang dari Elisa. Dalam mengikuti Elisa, ya, seorang hamba Tuhan yang begitu besar, Nabi Elisa ini, tentu ada banyak peristiwa yang seharusnya dia lihat, dia saksikan, dan tentunya harusnya membuat Gehazi terkagum-kagum akan kuasa Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang Gehazi, tentu kita bicara tentang bagaimana Gehazi tentunya sudah pernah menyaksikan bagaimana Elisa membuat air yang pahit menjadi manis. Tentunya Gehazi pernah melihat bagaimana Elisa bernubuat dan semua nubuatannya tergenapi. Tentunya Gehazi pernah melihat, mengetahui kisah tentang minyak seorang janda yang tidak habis-habis. Tentunya Gehazi juga pernah melihat, menyaksikan seorang anak perempuan Sunem yang mati dan kemudian dibangkitkan. Gehazi juga menyaksikan kesembuhan Naaman. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang seharusnya membuat Gehazi, seharusnya mampu membuat Gehazi makin dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC di mana berada, namun seperti pepatah, ayam mati di lumbung padi, demikian jugalah dengan keadaan Gehazi. Walaupun ia tinggal di lingkungan yang dapat dikatakan sebagai lumbung rohani, dia bisa melihat perkara-perkara rohani yang dilakukan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Ya, tapi Gehazi justru mengalami yang namanya kematian rohani. Hal ini bisa dilihat dari perubahan hidupnya, apa yang diperbuatnya. Nah, nanti kita akan belajar ini. Kenapa? Karena setelah Naaman disembuhkan dan hendak memberikan beberapa barang berharga sebagai imbalannya, Elisa menolak. Ya, tentunya kita akan belajar bahas ayat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 ini. Kita baca dari ayat 19 sampai dengan 27 dan kita akan bahas satu persatu. Jadi saya tidak akan bacakan secara langsung, kita akan bahas ayat per ayat. Mari kita mulai dengan ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat.
Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini dimulai ya dari seorang Naaman ya yang disembuhkan. Setelah Naaman itu disembuhkan, kemudian Naaman mau memberikan ya hadiah kepada Elisa, tapi Elisa menolak. Nah, kejadian menolak ini kemudian di ayat 19 dikatakan, maka berkatalah Elisa kepada Naaman, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, nah mulai kita lihat di ayat yang 20 yang tadi kita baca, berpikirlah Gehazi. Ya, kata berpikirlah. Ya. Kalau di dalam NLT, ya, dikatakan but Gehazi, the servant of Elisa, the man of God, ya, the man of God-nya itu Elisa, ya, said to himself, ya. Jadi di dalam New Living Translation ini atau NLT, perhatikan, Gehazi berkata pada dirinya sendiri, dia memikirkan. Apa yang dia pikirkan? Ternyata dia memikirkan, dia mempertanyakan, mengapa Elisa menolak persembahannya? Persembahan dari Naaman. Bukankah sudah seharusnya diterima? Saya meyakini Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, bahwa Elisa menolak persembahan karena ia mengerti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya. Perhatikan di 2 Raja-Raja 5 ayat 8. Ya. Kemudian nanti di ayat 15 dan 16, Elisa tidak mau mengambil kemuliaan Tuhan. Bagi Elisa, pertobatan Naaman itu sudah lebih dari cukup. Sedangkan bagi Gehazi, sudah sepatutnya Elisa menerima persembahan karena penyembuhan kusta Naaman. Apalagi Naaman ingin memberkati Elisa sebagai imbalan. Yang pasti, setelah memikirkan itu, Gehazi ternyata mengingini hadiah itu. Ya, itu yang pertama kita belajar adalah berpikir, ya, dari kata berpikir Gehazi. Ya, kemudian yang kita lakukan, yang kita baca dalam ayat 20 adalah demi Tuhan yang hidup. Nah, luar biasa. Ya. Keserakahan atau kepentingan diri sendiri ditutup dengan nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Gehazi sedang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan membawa nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup katanya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Ayat 22. Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan," perhatikan baik-baik, "baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Ini kalau orang bilang nih ya, kalau lihat di TikTok sekarang, parah nih. Ya, ini parah nih Bapak Ibu Saudaraku ya. Kenapa? Karena Gehazi menemui Naaman, ya, dia katakan selamat dan kemudian dia bohong. Dia bercerita bohong. Dia berbohong, dia menipu. Parahnya, kalau tadi demi Tuhan yang hidup, sekarang dia katakan, dia bawa nama Elisa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk dia minta. Dia berbohong, katanya ada 2 orang muda yang minta. Dan Elisa bilang, katakan, berikan kepada dia 2 potong pakaian dan setalenta perak. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, Gehazi minta 1 talenta perak. 1 talenta perak. 1 talenta perak itu sekitar 34 kilogram. Ya, harga perak kira-kira 11.000 sampai dengan 13.000. Ambil yang paling mahal lah, ya, 13.000. Maka 1 talenta perak sekitar, kalau kita hitung dalam rupiah, 442 juta pada kondisi saat ini.
Dan hari itu, ya, Naaman justru memberikan, kalau nanti kita baca di ayat 23, nanti kita baca ya. Silahkan ambillah 2 talenta. Mintanya 1 talenta, dikasih sama Naaman 2 talenta. Ayat 23 kita baca. Naaman berkata, silahkan. Ya, namanya orang niat ngasih, nggak diterima sama Elisa. Ya, tiba-tiba dikejar oleh Gehazi. Ya, Gehazi bilang, oh enggak, dia cuma minta 1 talenta dan 2 potong pakaian. Naaman berkata di dalam ayat 23, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Mintanya 1 talenta sekitar 442 juta, dikasih 884 juta. Gehazi memanfaatkan kebaikan Naaman. Sudah bohong, minta 1 talenta, diberikan 2 talenta, diem aja, seneng aja, happy aja. Ya, ini namanya rakus, Bapak Ibu Saudaraku. Ini namanya serakah. Ini namanya greedy. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Om Sisi dimanapun berada. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku pernah mengalami yang namanya ditolong. Kalau orang ditolong, kalau orang mengalami pertolongan, saya yakin dan saya percaya sukacita itu berlimpah. Betul? Itu juga terjadi dengan Naaman. Ia sangat bersukacita. Baginya persembahan yang diberikannya tidak ada apa-apa dengan kesembuhannya. Bahkan ia komitmen untuk tidak lagi mempersembahkan korban bakaran. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat yang ke-17. Naaman tidak berkomitmen untuk tidak lagi mempersembahkan korban bakaran kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Itu komitmennya. Ya, mari kita perhatikan. Kita lanjutkan di dalam ayat 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah. Perhatikan baik-baik, disimpannya di rumah. Dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Nah, lihat. Dengan menyimpan di dalam rumahnya, terlihat sekali begitu licik apa yang dilakukan oleh Gehazi. Dia merancangkan, dia datang kepada Naaman, ya, dia berbohong, dia katakan bahwa ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Dia membawa nama Tuhan demi nama Tuhan yang hidup. Dia juga berbohong menggunakan nama Elisa. Dan hari ini dia juga rakus ketika dia katakan minta 1 talenta, diberikan 2 talenta, semuanya dia simpan dan disimpan di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudaraku, kelihatannya semuanya well planned ya. Kita baca ayat 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hamba ini tidak pergi kemana-mana. Lihat kebohongan lagi. Perhatikan, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tadi bohong kepada Naaman, membawa nama Tuhan, membawa nama Elisa. Sekarang dia berbohong kepada Elisa. Ketika ditanya, dia tidak tahu. Dia bilang tidak pergi kemana-mana. Ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Luar biasa. Elisa penuh dengan hikmat Tuhan. Dia membaca apa yang ada di kepala dan isi hati Gehazi. Bahkan Gehazi berencana untuk beli kebun, ya, beli kebun, memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Itu rencananya Gehazi yang ada di kepalanya dia. Bahkan Gehazi sedang mau ada budak laki-laki dan budak perempuan untuk dia. Satu hal Bapak Ibu Saudaraku yang Gehazi lupa, bahwa Elisa adalah seorang nabi yang Tuhan utus. Elisa adalah nabi Allah. Ayo kita baca lagi ayat 27.
Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, akibatnya luar biasa. Gehazi mendapatkan apa yang dia tabur. Keserakahan, kebohongan, manipulasi, dia tuai kepadanya saja. Dan itu bukan kepada Gehazi saja, Bapak, Ibu, Saudaraku, melainkan sampai anak cucu untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan itu keras sekali nih. Hukumannya keras sekali. Penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Bisa bayangkan? Gehazi memiliki perilaku licik, dimotivasi oleh keserakahan, dimotivasi oleh keegoisan. Dan apa yang Gehazi lakukan? Mencoreng reputasi dan citra Elisa. Bahkan secara terbuka berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, perbuatan tersembunyi daripada Gehazi akhirnya diketahui oleh semua orang. Dengan apa? Dengan sakit kusta yang diterimanya. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika kita kembali ke Gehazi, maka kita akan melihat bahwa apa yang ada di dalam hati daripada Gehazi, harta menjadi penguasa hatinya. Gehazi tidak melihat keindahan dari sikap Elisa yang melayani tanpa minta imbalan. Gehazi matanya hanya tertuju kepada harta yang seringkali merampok jiwa manusia. Gehazi tidak melihat kekayaan yang terdapat di dalam Tuhan dan karya-karya yang telah dia saksikan. Gehazi lebih memilih harta duniawi, harta dunia, keduniawian yang sementara, yang fana, yang hanya memuaskan mata. Karena itu, tadi saya sudah katakan di awal, Gehazi adalah seseorang yang mati rohani. Seorang yang dikatakan ayam yang mati di lumbung padi. Ia sama seperti Yudas, sudah 3 tahun mengikut Yesus, 3 setengah tahun mengikut Yesus, ya, melihat karya-karya Yesus yang luar biasa, bahkan menerima kasih Yesus yang begitu nyata, tetapi harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Pengkhianatannya kepada Yesus. Hari ini kita belajar dari Gehazi. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, yang sebenarnya ada banyak kesempatan untuk berkarya, berperan, dan menyembah Tuhan. Namun tanpa sadar, justru kita mengalami yang namanya kematian rohani, sehingga kita tidak lagi berperan apa-apa. Sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen yang berada di lumbung rohani, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan betapa kuasa Tuhan begitu luar biasa, bagaimana Tuhan melawat kita, ya, di mana orang dengan bebas hari ini setiap hari bisa membaca, mempelajari firman Tuhan di berbagai kegiatan, menyaksikan kebaikan Tuhan dan mengetahui karya Tuhan yang besar di dalam dirinya. Namun justru kita kehilangan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita mati secara rohani. Bapak, Ibu, Saudaraku, kehilangan visi dan misi sebagai orang Kristen. Kita kehilangan visi dan misi kita sebagai orang Kristen. Kita mengabaikan kabar baik untuk seluruh dunia. Kita hanya berpikir untuk kenyamanan pribadi. Kedagingan masih begitu mengikat kita, sehingga kita sama sekali tidak berperan untuk pelayanan. Jika demikian, hari ini engkau harus bertobat. Sebagai pelayan Tuhan, mari kita jauhkan roh Gehazi dalam hidup kita. Berhenti menjual nama Tuhan. Katakan amin. Berhenti menjual nama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keserakahan, dan untuk memperkaya diri kita sendiri. Ingat, Bapak, Ibu, Saudaraku, seperti lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya, ingat ya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Mungkin hari ini orang lain tidak tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bertobatlah. Bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, mendukung kami. Hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, ketika kami mempelajari dari Gehazi, kalau itu ada dalam kehidupan kami datang kepadamu, kami minta ampun di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau menjauhkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami ketika kami mengakui itu di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, biarkan kami mengakui itu di hadapan-Mu. Jika kesalahan Gehazi adalah kesalahan yang kami juga lakukan, kami mau mengalami pertobatan, kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mau Tuhan sebagai orang-orang yang menikmati lumbung-lumbung rohani saat ini. Dan kami mau terus berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.